sesi 1 di mana kita akan membahas tentang apa? Yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar lingkungan. Nah, ini penting banget teman-teman, supaya apa? Supaya kita paham bagaimana itu lingkungan bekerja dan bagaimana cara menjaganya dengan baik. Jadi, yuk kita simak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan itu berasal dari kata environment yang berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, lingkungan itu sebenarnya bukan hanya pepohonan atau hewan saja, tetapi juga ada tanah, ada air, ada udara, bahkan manusia juga termasuk di dalamnya. Jadi teman-teman, lingkungan itu bisa berubah seiring dengan waktu. Misalnya apa? Misalnya saat musim hujan, tumbuh-tumbuhan itu jadi lebih subur. Lalu sementara di musim kemarau, banyak sungai-sungai yang mengering. Nah, inilah alasan kita mengapa harus menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai komponen-komponen lingkungan. Nah, jadi teman-teman, lingkungan itu terdiri dari dua komponen utama. Nah, yang pertama itu ada komponen abiotik dan yang kedua itu ada komponen biotik. Nah, apa sih bedanya? Nah, kita akan bahas satu persatu ya di sini. Oke, yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Misalnya seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan juga suhu. Tapi meskipun mereka ini tidak hidup, komponen ini sangat penting teman-teman bagi makhluk hidup. Misalnya, jika tanpa air, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Atau jika tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas kan? Nah, seperti itulah komponen abiotik. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini mencakup semua makhluk hidup. Misalnya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada mikroorganisme. Nah, komponen abiotik ini terbagi menjadi 3 kelompok utama teman-teman, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Yang pertama yaitu produsen. Ini tuh contohnya tumbuhan. Jadi mereka ini bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu konsumen, itu contohnya seperti hewan dan manusia. Jadi mereka ini mendapatkan energi dengan memakan tumbuhan atau hewan lain, seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu pengurai, itu misalnya bakteri dan jamur. Mereka ini bertugas mengurai sisa makhluk hidup yang telah mati agar bisa digunakan kembali untuk lingkungannya, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interaksi makhluk hidup di lingkungannya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, teman-teman, setiap makhluk hidup ini memiliki habitatnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Misalnya, ikan itu hidup di air, burung itu di pepohonan, dan juga misalnya ada cacing di dalam tanah. Nah, jadi di lingkungan itu juga ada yang disebut rantai makanan teman-teman. Misalnya di sebuah ekosistem di sawah itu ada padi. Padi ini dimakan sama belalang. Lalu belalangnya ini dimakan sama katak. Nah, kataknya ini itu makanannya ular. Sedangkan ular ini makanannya elang. Nah, setelah elang mati, tubuhnya diuraikanlah oleh bakteri dan jamur, lalu kembali ke tanah sebagai nutrisi bagi tanaman. Nah, seperti itulah rantai makanan. Nah, selain rantai makanan teman-teman, juga ada yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini yang menunjukkan hubungan makan-memakan yang lebih kompleks. Jadi, dalam jaring-jaring makanan ini, suatu makhluk hidup itu dapat memiliki
memiliki lebih dari satu sumber makanannya. Misalnya, seekor burung itu tidak hanya memaksa belalang saja, tetapi burung ini juga bisa memakan ikan kecil contohnya. Nah, sehingga membentuklah pola hubungan yang lebih rumit dibandingkan dengan rantai makanan tunggal seperti itu. Selain ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, juga ada yang namanya piramida makanan, teman-teman. Jadi piramida makanan ini menunjukkan jumlah energi yang semakin berkurang dari produsen ke konsumen puncak. Semakin ke atas, jumlah makhluk hidup yang makin sedikit. Karena apa? Karena energi yang tersedia juga makin kecil. Seperti itu, teman-teman, yang dinamakan piramida makanan. Oke, setelah kita membahas hubungan makan-memakan, ada juga interaksi yang disebut dengan simbiosis, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Jadi teman-teman, simbiosis itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Oke, simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, di mana pihak satu untung dan pihak dua juga untung. Contohnya apa? Contohnya itu ada di lebah yang mengambil nektar dari bunga. Jadi lebah ini sebagai pihak satu mendapatkan makanan, sementara bunga sebagai pihak dua juga terbantu dalam penyerbukannya. Jadi antara pihak satu dan pihak dua mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana pihak satu mendapat keuntungan tetapi pihak dua tidak rugi, tidak untung. Seperti itu. Jadi contohnya itu ada di ikan remora. Ikan remora ini menempel pada hiu untuk ikut berenang dan mengambil sisa-sisa makanan yang ada di tubuh hiu, sementara hiu tidak terganggu. Jadi ikan remora ini mendapat keuntungan, sedangkan hiu ini tidak mendapat keuntungan, tidak juga rugi. Nah, itu yang namanya simbiosis komensalisme. Kemudian yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, di mana pihak satu mendapat keuntungan, namun pihak kedua ini mendapat kerugian. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kutu rambut dengan manusia, di mana kutu rambut ini yang menghisap darah manusia dan namun membuat kita merasa gatal dan tidak nyaman. Nah, kutu rambut ini mendapat keuntungan karena dia mendapatkan makanan, tetapi manusia malah mendapat ruginya, dia merasa gatal dan tidak nyaman. Nah, itu yang dinamakan simbiosis parasitisme. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar banyak, baik itu tentang komponen lingkungan, ada interaksi makhluk hidup, ada rantai makanan, hingga simbiosis. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, bahwa semua makhluk hidup itu sebenarnya saling bergantung dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Tapi apa jadinya ya kalau keseimbangan ini terganggu? Dan bagaimana jika lingkungan yang seharusnya mendukung kehidupan justru menjadi ancaman? Nah, di sesi berikutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, sesuatu yang diam-diam bisa mengubah ekosistem tanpa kita sadar. Jadi, pastikan kamu ikut menyimak ya.